Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya kemarin sempat ada yang kayak apa ya, sharing session ya di apa namanya di Google Meet. Cuman udah di record tapi salah setting. Jadi tuh suaranya nggak masuk ke apa namanya ke record videonya. Jadi cuman kayak video doang, nggak ada suaranya dan itu udah saya hapus ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, buat teman-teman yang lihat video ini berarti teman-teman sangat peduli dengan apa ya, dengan hoax-hoax yang beredar di media sosial. Buat teman-teman yang nonton entah beberapa tahun setelah ini, perlu teman-teman ketahui. Jadi beberapa hari yang lalu tuh ada video di TikTok yang menjelaskan bahwa teknologi ektp bisa dilacak dan itu cukup menarik untuk dibahas menurut saya. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Jadi ini nggak perlu dijelasin lah ya, karena teman-teman mungkin udah pada tahu tentang bio apa namanya latar belakang saya. Oh ya, sebelum jauh ke depan, kita izin promosi dulu ya. Jadi di sini ada sebuah platform untuk jual beli followers, terus pulsa, produk virtual. Produk virtual tuh kayak gimana sih? Produk virtual tuh kayak ada namanya apa namanya? YouTube Premium, Spotify, Canva, Disney, Google Drive, FB Public, Netflix, dan berbagai macam lainnya yang tentunya bakal ada update. Dan di sini pun setiap hari ada promo menarik. Contohnya untuk hari ini ada promo apa nih? Ada promo view hanya 6.000 saja, ya kan? Nah, selain itu di sini bisa jual pulsa, terus kayak saldo-saldo e-wallet tentunya, kayak GoPay, Tokopedia OVO, terus kayak ShopeePay, dan berbagai macam lainnya. Di sini ya, bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, terus di sini juga menyediakan kayak apa namanya pesanan-pesanan virtual atau produk-produk virtual. Kayak ada YouTube likes, terus ada Instagram followers, terus ada juga TikTok dan berbagai macam lainnya ya. Jadi sini lengkap kalau teman-teman mau pakai. Dan ini juga sebenarnya bisnis yang cukup menarik ya untuk anak-anak milenial kayak kita kita sekarang. Jadi bisa teman-teman yang nggak punya uang bisa berbisnis di sini karena ini nggak perlu modal. Cara kerjanya gampang sih sebenarnya. Teman-teman cukup daftar aja, lalu di sini kalau ada yang beli dan bayar ke kalian, baru kalian bisa proses aja di sini. Jadi nggak perlu modal intinya di awalnya. Oke, lanjut aja. Kita ke sini. Jadi nggak mau makan banyak waktu ya. Ini udah record belum? Oke. Agenda kali ini kita akan membahas tentang apa itu ektp. Jadi di ektp itu ada apa sih dan kenapa harus ada elektronik KTP-nya? Kenapa nggak udah KTP aja biasa? Terus teknologi chip di ektp, benar nggak di ektp itu ada chip gitu? Kalau benar ada, chip apa yang ditanemin di dalam ektp dan fungsinya buat apa? Dan apakah benar ektp bisa dibaca dengan NFC? NFC itu apa sih? Kita akan bahas juga nanti itu. Dan terakhir poin inti-intinya adalah apa ektp bisa melacak kita? Ini poin dari pembahasan kita sebetulnya. Kita taruh di akhir ya. Nah, apa itu ektp? Mungkin teman-teman udah pasti tahu lah ektp kan. Atau mungkin masih ada yang di bawah 18 tahun dan belum tahu ektp. Jadi ektp itu sebenarnya kartu tanda penduduk elektronik yang diciptakan pada tahun, bukan diciptakan sih, maksudnya diimplementasi pada tahun 2009. Nah, itu nggak langsung mencakup ke seluruhan dari Indonesia. Jadi cuma ada empat kota yang di apa namanya ibaratnya kayak uji coba lah. Kalau nggak salah itu ada Yogyakarta, Makassar, dan Pasar gitu. Satu lagi saya lupa. Pada tahun 2011 baru itu diimplementasikan, walaupun nggak secara big bang ya, maksudnya masih bertahap. Hanya beberapa kota dulu yang apa namanya yang menggunakan ektp ini. Teknologi chip pada ektp. Jadi ektp ini memiliki chip yang berukuran 8 kilobyte. Ya kalau teman-teman nanya nih, bener nggak chip ektp itu ada chipnya? Jawabannya ya bener ada. Dan chip itu memiliki ukuran 8 kilobyte. 8 kilobyte itu kalau di byte
ke bytesin atau ke string, itu kurang lebih cukup menampung 8.000 huruf atau 8.000 string. Kalau teman-teman nggak percaya, ini kita coba ya, kita coba di desktop. Di desktop ini, sini udah ada kayaknya kemarin saya buat, mana ya? Oh, ini tes. Ini ada 4 string ya, atau 4 huruf ADJI, dan ini kalau kita cek di properties, ini pasti 4 bytes. Nah, 4 bytes. Berarti kalau 8 kilobyte itu kurang lebih sekitar 8 ribuan kata. 8.000 huruf nih, kayak gini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 8.000 huruf gitu kan. Ya, itu mungkin bisa saja untuk menampung kayak data-data pribadi kita, kayak informasi-informasi pribadi. Contohnya kayak misalkan tanggal lahir, tanda tangan, foto, terus iris mata, mata kiri, mata kanan, terus juga sidik jari. Ya seperti itulah yang tercantum pada ektp. Sebetulnya fungsinya apa sih sebenarnya? Kenapa harus ada chipnya? Sedangkan di KTP aja udah kelihatan kan, maksudnya fisiknya udah ada gitu, tanggal lahir, foto, dan lain-lain. Kenapa ciptakan ektp? Itu pertanyaannya yang sering ditanyakan teman-teman ya. Nanti kita akan bahas. Ya, berisi data-data pribadi seperti iris, tanda tangan, foto, dan lain-lain. Nah, teknologi ini menggunakan teknologi Near Field Communication atau biasa kita kenal dengan NFC, ya kan? NFC, jadi Near Field Communication. Dan chip ini tidak memiliki koneksi internet, jadi gimana cara ngelacaknya gitu. Untuk saat ini ya, mungkin ini sebenarnya perlu saya tekankan, ini statement pribadi saya, maksudnya kayak pendapat pribadi saya, argumen saya, berdasarkan riset yang saya baca di internet. Kalau teman-teman punya argumen lain, bisa diskusi di kolom komentar untuk menambah wawasan kita juga. Jadi ini bukan untuk menggurui, hanya sekedar edukasi yang saya dapatkan dari sumber-sumber terpercaya tentunya. Nah, ada isu katanya chip ektp itu akan diupdate menjadi 32 kilobyte. Saya nggak tahu itu kapan terjadinya dan kapan direalisasikannya. Dan yang pasti kalau menurut saya mungkin ke depannya ektp bisa menjadi kayak elektronik money kali ya, atau uang elektronik. Jadi bisa kita misalnya kita naik busway, kayak cukup tap KTP aja, itu dari saldonya di situ. Mungkin itu nggak tahu juga ya akan diterapkan atau gimana. Tapi kalau diterapkan sih canggih itu, keren. Oke, lanjut. Apa sih NFC itu? Jadi NFC itu kan singkatan dari Near Field Communication. Itu teknologi yang sebenarnya memanfaatkan elektromagnetik atau radio sebagai pertukaran data dan informasi, sumber informasi. Jadi ketika HP kita nih ditempel nama kartu kayak e-money dan lain-lain, itu baru dia akan berinteraksi. Dan biasanya kartu yang ada NFC-nya itu harganya agak mahal, bisa di atas 3.500 ke atas loh. NFC ini sebenarnya mutasi dari radio frequency identification atau biasa kita kenal dengan RFID ya. Teman-teman pasti yang anak IT tahu lah RFID itu, yang kalau di tap itu baru kebaca, bisa masuk ke rumah sakit atau bisa masuk ke sebuah kantor gitu. Cara kerja NFC sebenarnya sama dengan Bluetooth dengan memanfaatkan gelombang radio. Cuman NFC ini lebih simpel karena kita nggak perlu intinya cuma nempelin kartu dengan handphone, itu langsung bisa bertukar informasi atau membaca informasi. Dan komponen ini tidak memiliki daya. Jadi ini benar-benar nggak pakai koneksi dan nggak pakai daya. Jadi daya yang diciptakan tuh hanya ketika jadi dayanya ini diproduksi ketika NFC ditemukan dengan kartu atau dengan NFC lain gitu yang bisa saling berinteraksi. Dan dayanya pun ini kecil, medan listriknya kecil, cuma berapa mAh gitu. Jadi nggak bisa untuk ngecas. Beda cerita kalau teknologi yang untuk ngecas wireless itu beda lagi. Mungkin itu gelombang yang dihasilkan lebih besar dibandingkan NFC ini. Kalau NFC kecil, jadi kalau ditanya NFC bisa buat ngecas, ya enggak, harus ada hardware lagi untuk ngecasnya. Itu ada kok di internet, banyak wireless charging namanya. Teknologi terkeren itu ya. Oke, NFC bisa ngecas. Apa benar ektp bisa dibaca? Jawabannya adalah bisa. Tapi hanya data foto aja yang bisa kita baca, karena data foto kayaknya nggak dienkripsi nih kalau menurut saya, karena saya pernah nyoba aplikasi yang disarankan oleh teman dekat saya, jadi bahwa NFC itu bisa membaca ektp walaupun hanya menampilkan foto aja gitu. Kalau informasi lainnya nggak bisa dibaca.
kayak tanda tangan, terus iris mata, terus apa namanya eh, ya apa namanya mata kiri mata kanan itu iris sebetulnya, iris mata itu bisa baca. Itu bisa dibaca kalau kita menggunakan alat khusus. Ada kok alatnya kalau teman-teman mau beli di sini. Alat khusus membaca KTP. Bukan ini. Ini alatnya. Sekitar 13 jutaan ya. Mana ada yang jual sekitar 18 juta loh. Ini lebih murah. Jadi jawabannya apakah ektp bisa dibaca dengan NFC? Jawabannya bisa, tapi hanya foto aja. Kalau data-data lainnya nggak bisa. Nah ini pun ada yang namanya validasi cukup keren menurut saya. Jadi gini cara kerja dia. Teman-teman nanti naruh KTP teman-teman di sini, di X ini. Tunggu kira-kira 5 detik atau 10 detik. Nah, ketika itu nggak langsung muncul datanya, tapi teman-teman harus masukin jari teman-teman di sini nih, fingernya, fingerprint ibaratnya gitu kan. Tempelin, kalau datanya cocok, baru di sini bakal muncul informasi-informasi teman-teman. Berarti KTP-nya asli atau valid. Tapi kalau nggak valid, dia nggak bakal bisa. Jadi nggak sesuai sidik jari dengan KTP gitu. Dan aplikasi yang saya punya itu dia hanya ngebaca foto doang. Jadi kita nempelin kartu di belakang HP itu muncul foto. Ya itu bisa dibilang untuk keaslian ini lah ya, mengecek keaslian ektp. Jadi kalau di fotonya nggak sesuai dengan yang muncul di HP, berarti itu KTP orang lain. Sebenarnya ini bisa diterapin sih, ektp cukup bagus bisa diterapin di kayak kayak kasusnya Ilham Bintang gitu kan, yang dia memasukkan KTP itu bisa dicek tuh pakai aplikasi itu, tinggal tempelin aja KTP yang dikasih sama, misalkan ada customer nih di Telkomsel mau bilang gini, udah saya mau ganti kartu nih, kartu saya udah jelek, coba minta KTP-nya mas gitu. Dia ngasih KTP, kita cek tuh dari aplikasi, sama kan nih mukanya sama yang muncul di aplikasi. Kalau sama, ya kemungkinan itu KTP asli. Tapi kalau beda atau nggak kedeteksi, ya itu pasti KTP palsu gitu. Sebenarnya ini juga bisa dipakai untuk di perbankan ya, atau mungkin di apa namanya, di beberapa instansi atau di provider. Cuman ya budgetnya gede, tentu gede, nggak murah. Kalau kita lihat di sini 13 juta yang paling murah. Tapi mungkin kalau diproduksi secara massal atau banyak ya bisa jadi lebih murah harganya. Jadi apakah ektp bisa dibaca menggunakan NFC? Saya ulang lagi, jawabannya adalah bisa, tapi nggak semuanya membaca. Kalau mau lebih lengkap ngebacanya bisa pakai ini alat ini. Oke lanjut. Dan yang terakhir adalah apa benar ektp bisa dilacak? Nah ini balik lagi ke persepsi teman-teman ya. Kalau saya pribadi ngejawab ya nggak bakal bisa lah, karena dia yang pertama nggak ada koneksi internet. Yang kedua mau dapat data dari mana dia? Gitu. Sedangkan pemerintah bisa menggunakan SS7 untuk melacak lokasi kita. Mungkin itu SS7 ya. Saya dengar cerita dari teman-teman saya aja itu di instansi. Oke, jadi kalau saya pribadi memecahkan bahwa statement ini nggak benar. Bahkan Kominfo sendiri pun udah merilis sebuah berita bahwa KTP itu nggak bisa dilacak gitu. Dia hanya chip doang yang berukuran 8 kilobyte yang berisi data-data kita. Gitu, oke? Sampai sini mungkin teman-teman paham. Dan teman-teman bisa simpulkan sendiri di kolom komentar mengenai pendapat teman-teman. Jadi sampaikanlah hal-hal baik walaupun hanya sedikit, itu pesan terakhir dari saya. Mungkin kalau ada masukan lagi bisa komen di kolom bawah, di komentar bawah ya, kita saling diskusi. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.